Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi PJJ S1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah metode penelitian akuntansi di bawah bimbingan Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan proposal penelitian akhir saya, di mana saya mengambil judul Determinan Minat Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak di Kota Madiun, Studi pada Pelaku UMKM di Kota Madiun. Latar belakang. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebanyak 40,67 juta jiwa, menjadikannya provinsi dengan populasi terbesar di tanah air. Sumber Badan Pusat Statistik tahun 2021. Jawa Timur sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia juga diikuti dengan pertumbuhan UMKM yang pesat. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 9,86 juta unit, terdiri dari 9,81 juta unit usaha mikro, 47 ribu unit usaha kecil, dan 2 ribu unit usaha menengah. Tingkat sekitar 0,8% dibanding tahun 2022 yang sebanyak 9,78 juta unit. Berdasarkan data terbaru, Kota Madiun menempati peringkat kedua dalam hal pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,73%. Angka ini hanya kalah tipis dari Kota Surabaya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,76%. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun ini didorong oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menyumbang sekitar 50% terhadap total PDRB kota tersebut. Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang masif tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan perpajakannya. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh atau bahkan belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Penelitian oleh Nugraha Ratuwalangon et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun sektor UMKM berkembang pesat di kota Manado, tingkat kepatuhan pajak masih rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran perpajakan. Menurut Harahap dan Lubis, tahun 2023 menjelaskan bahwa minat untuk membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Untuk mengetahui minat membayar pajak pada pelaku UMKM, terdapat tiga variabel yang dikemukakan oleh Ajezen dalam Theory of Planned Behavior atau TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap merupakan cerminan penilaian positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa melakukan suatu tindakan akan membawa hasil yang baik, maka ia cenderung memiliki sikap positif terhadap tindakan itu dan sebaliknya. Jika seorang menganggap tindakan itu merugikan, maka sikapnya cenderung negatif. Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan seseorang dari orang-orang penting di sekitarnya, keluarga, teman, atasan, masyarakat terkait apakah ia harus atau tidak harus melakukan suatu perilaku dan hal ini mencerminkan pengaruh sosial terhadap niat seseorang. Persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan individu terhadap kemampuan untuk melakukan suatu perilaku, termasuk sejauh mana ia merasa bahwa perilaku itu mudah atau sulit dilakukan, tergantung pada faktor internal maupun eksternal. Selain tiga variabel yang dikemukakan oleh Ajazen, terdapat variabel pemahaman perpajakan untuk mengetahui minat pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar. Pemahaman perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PP nomor 55 tahun 2022 sebagai pengganti dari PP nomor 23 tahun 2018. Pemahaman akan peraturan ini sangatlah penting bagi pelaku UMKM karena tarif pajak UMKM diatur di dalam peraturan ini. Perumusan masalah. Pertumbuhan pelaku UMKM yang meningkat di Kota Madiun belum tentu selaras dengan minat membayar pajak. Penggunaan teori of planned behavior dalam hal ini untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap minat pelaku UMKM dalam membayar pajak di Kota Madiun. Pemahaman perpajakan dalam hal ini PP nomor 55 tahun 2022 menjadi tolak ukur pelaku UMKM terhadap minat
membayar pajak di Kota Madiun, mengingat peraturan perpajakan yang dinamis. Batasan masalah penelitian ini terbatas pada minat membayar pajak pelaku UMKM di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan rujukan jurnal dari tahun 2020 hingga 2025. Data penelitian ini adalah responden pelaku UMKM yang terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tujuan penelitian. Penelitian ini untuk menjelaskan hasil uji pengaruh antara variabel sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan pemahaman perpajakan terhadap minat pelaku UMKM dalam membayar pajak di Kota Madiun. Manfaat penelitian ini yang pertama pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam membayar pajak sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan perilaku wajib pajak, serta menjadi referensi dalam proses pembelajaran atau mengembangkan teori terkait kepatuhan dan minat membayar pajak. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau dasar perbandingan dalam melakukan penelitian lanjutan yang relevan, baik dengan pendekatan metode maupun objek penelitian yang berbeda. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Madiun yang terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebar kuesioner pada responden pelaku UMKM di Kota Madiun. Landasan teori. Penelitian ini berlandaskan pada teori of planned behavior yang dikembangkan oleh Ajazen pada 1991. TPB menjelaskan bahwa niat atau intention untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Komponen tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman pajakan yang diasumsikan turut mempengaruhi minat membayar pajak. Asumsi dan metode yang digunakan. Asumsi-asumsi yang terdapat pada penelitian ini adalah gambaran dari suatu perkiraan ataupun satu pendapat serta kesimpulan yang dihasilkan sementara dan pembuktiannya yang belum ada. Berdasarkan pengertian asumsi yang dikemukakan pada penelitian ini adalah berupa hasil uji kuesioner dari pengaruh sikap norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan pemahaman perpajakan terhadap minat pelaku UMKM dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan melalui uji signifikansi jalur atau path analysis dan uji R-square atau R2. Pengaplikasiannya menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS AMOS. Alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner penelitian yang disebar kepada pelaku UMKM di Kota Madiun. Kuesioner akan disebar menggunakan link Google Form. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan jumlah total 24.020 pelaku usaha pada tahun 2024. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan atau error margin sebesar 10%. Rumus Slovin dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan N besar dibagi 1 plus N kali E kuadrat, di mana N besar ini adalah jumlah populasi, sedangkan E adalah error margin. Maka akan didapat 24.020 dibagi 1 plus 24.000 dikali 0,1 kuadrat. Maka mendapatkan angka 99,6 atau kita bulatkan menjadi 100. Jadi sampel yang akan kita gunakan sebanyak 100 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Madiun.
Teknik pengolahan data. Setelah data sampel terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data agar dapat mendapatkan suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan alat bantu olah data berupa Microsoft Excel dan aplikasi statistik IBM SPSS Amos. Teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data, maka peneliti perlu untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji goodness of fit atau GOF, uji signifikansi jalur atau path analysis, dan uji R-square. Nah, implementasinya yang pertama kita uji validitas terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan membuat struktur equation modeling atau SEM yang berupa gambar di aplikasi IBM SPSS Amos. SEM merupakan teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten. SEM memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan langsung dan tidak langsung dalam satu model secara simultan. Dalam penelitian ini, analisis SEM dilakukan dengan menggunakan software Amos atau IBM SPSS Amos. Nah, selanjutnya saya akan menguji validitas. Validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar dapat mengukur konstruk yang dimaksud. Pada penelitian ini, uji validitas diterapkan terhadap indikator-indikator yang mempresentasikan variabel laten, yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, pemahaman perpajakan, dan minat membayar pajak. Kalau selanjutnya, setelah uji validitas dinilai layak, akan lanjut ke uji reliabilitas. Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik sehingga dapat dipercaya dalam mengukur variabel yang diteliti. Setelah uji validitas dan reliabilitas selesai dilakukan dan dirasa layak, maka lanjut ke uji kelayakan model atau goodness of fit. Digunakan untuk menilai kesesuaian model teoritis dengan data empiris. Setelah itu, setelah GOF juga dinilai layak atau good of fit, maka dilanjut dengan uji analisis jalur atau path analysis. Path analysis digunakan untuk menguji pengaruh langsung antar variabel laten dalam model struktural. Kemudian yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R kuadrat dalam SEM menunjukkan proporsi varian variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana saya mengolah datanya. Yang pertama, kita menyiapkan tabulasi datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan di Excel saya. Nah, ini merupakan hasil kuesioner yang sudah saya dapat dari objek penelitian saya, yaitu pelaku MKM di Kota Madiun. Nah, karena ini masih mentah, kita harus olah dulu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah tabulasi data kita buat tadi, telah selesai, kita masukkan ke aplikasi SPSS. X1, X2, X3, sama X4. Nah, ini merupakan variabel independen saya. Dan Y1 sampai dengan Y4 merupakan variabel dependen saya. Pada variabel independen saya tadi, saya ada 5 indikator pernyataan yang saya sebar di kuesioner itu dijawab oleh para pelaku MKM. Maka di sini saya membuat rumah datanya ada 5 karena sesuai dengan banyaknya jumlah indikator pernyataan yang saya buat. Begitu pula dengan X2, kenapa ada 3? Karena indikator pernyataan yang saya buat ada 3. Itu saya sebar ke pelaku MKM. Begitu juga dengan X3-nya. Ada 3 indikator pernyataan, X4 ada 3 indikator pernyataan, sedangkan Y1 sampai dengan Y4 ada 4 indikator pernyataan. Setelah selesai saya buat di sini datanya, maka akan terbentuk rumah data di sini. Nah, tabulasi Excel tadi yang kita dapat dari kuesioner, kita pindahkan ke sini. Dan kita save. Setelah kita save, kita berpindah ke aplikasi IBM SPSS Amos. Nah, ini merupakan aplikasi IBM SPSS Amos untuk mengolah data lanjutan. Setelah kita selesai membuat datanya di SPSS, kita pindah ke sini untuk membuat SEM-nya. Oke, kita buat gambarnya seperti ini.
Ini merupakan variabel independen. Karena variabel independen saya ada 4, maka saya membuat 4 gambar di sini. Dan tidak lupa kita kasih variabel dependen saya. Variabel dependen saya ada 1 atau Y. Kita bikin 1 di sini. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa indikator di masing-masing variabel, di mana variabel X1 ada 5 variabel. Berarti kita kasih di sini 5. Anggap saja ini variabel X1. 1, 2, 3, 4, 5. Variabel X2 ada 3. 1, 2, 3. Variabel X3 ada 3. Variabel X4 ada 3. Dan variabel Y-nya ada 4. Enak dipandang ya. Kita geser aja sebelah sini. Ini bisa sebelah sini. Nah, kemudian kita sesuaikan aja untuk mengatur pola gambarnya biar enak untuk dilihat. Nah, kurang lebih nanti seperti ini hasilnya. Uji model Sam Amos. Ini merupakan eh, gambar Sam di aplikasi Amos. Variabel X1 di sini. Variabel X1 tadi, X1 adalah sikap, variabel sikap. X2 adalah norma subjektif. X3 persepsi kontrol perilaku. Dan yang terakhir adalah pengumuman perpajakan. Dan Y ini adalah minat dalam membayar pajak. Nah, X ini harus saling terhubung antara satu dengan yang lain. Antar variabel independen harus terhubung semuanya. Dan X independen ini hanya satu arah ke variabel dependen. Dan setelah selesai kita buat semuanya, kita uji, dan kita klik analyze, nanti akan muncul ini. Good of fit, ini uji-ujinya. Kemarin saya sudah teliti satu persatu untuk penelitian saya ini hasilnya layak dan bisa diuji ke tahap berikutnya. Dan untuk kesimpulannya masih sedang kami susun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya karena waktunya sangat terbatas. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya belum bisa menjelaskan sampai akhir karena penelitian juga masih dalam proses pengerjaan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.